Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadarana bil jamaah maqami mubarakah wal muwajahah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat lahir batin sehingga kita bisa melaksanakan dan umur kita sampai pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Pada hari ini sudah sampai ke hari berapa Pak? Sudah 20 baik nih. Hari ke berapa Pak? 12 19. Saking enaknya kita melaksanakan ibadah gak terasa, gak dihitung apa ya, antengnya kita puasa, tahu-taunya udah mau lebaran. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, berikan umur yang panjang, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum. Di siang harinya juga kita lengkapi dengan amalia-amalia kita selama di bulan suci Ramadan ini. Dari mulai kita baca ayat suci Al-Quran, tadarusan, juga mungkin bacaan atau amalia yang lainnya, infak sedekahnya. Kita berharap mudah-mudahan semua amaliyah kita yang telah kita lakukan dan kita akan lakukan mudah-mudahan diberikan atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabiatnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang duduk pada pagi hari ini yang di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan syafatul udma di yaumal jazaa kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid An-Nas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita telah laksanakan. Dan seperti biasa dilanjutkan dengan acara ta'lim kita atau diskusi atau yang dinamakan sharing.
yang mana pada pagi hari ini dalam pertemuan kita akan mencoba menyampaikan salah satu tema di mana Ramadan ini adalah momentum untuk meningkatkan kesabaran dan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini sudah kita ketahui bahwa adalah syahrul mubarak wa furido fihi as-saum, bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa furido fihi as-saum, dan pada bulan itu juga dipardukan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa nuzila fihil Quran, dan pada bulan itu juga Allah menurunkan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lurus dan mana yang bengkok. Dan pada bulan suci Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunannya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini saya akan mencoba bahwa bulan suci Ramadan ini bukan hanya untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bulan suci Ramadan ini adalah kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan rasa sabar. Karena di ayat yang saya bacakan tadi di surah yang ke-21, kalau nggak salah ayat 37, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menguji hambanya secara pokok hanya dua. Kata Allah, yang dimulai dari kullu nafsin da'iqatul, udah hafal ini. Kalau baca ayat ini udah pasti nih. Kira-kira apa Pak Arti, Pak? Setiap yang bernyawa pasti akan apa nih Pak? Mati, Pak. Mati itu sebuah keniscayaan, Pak. Sehebat apapun, sejago apapun, Bapak tukang olahraga Pak ya. Walaupun sekelas sekalipun tukang olahraga yang menurut saya medis sudah pasti sehat Pak ya. Kalau udah waktunya Allah panggil mah Pak, ya nggak bisa ngapa-ngapain kita, habis kita ya Pak. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati Pak. Oh, dengar mati kata Abdul Somad, loyo hidup kita ya Pak. Nggak ada semangat Pak. Paling kita kerja mati deh ya Pak. Jadi mati itu nggak usah ditakuti Pak ya. Emang nggak mau kita takut apa enggak, tetap aja kita akan mati gitu kan. Gitu. Tetapi Allah melanjutkan firman-Nya, wala nablukum bisyarri wal khair. Nah, dan kami akan uji kalian, ini kita semua nih, dengan dua ujian. Bisyarri, yang pertama dengan apa arti syarri itu? Keburukan. Wal khair, dengan kebaikan. Para ahli tafsir di dalam menafsirkan kalimat bisyarri wal khair ini berbeda-beda. Yang paling gampang bisyarri itu adalah
diartikan dengan musibah. Mati Pak. Itu kan mati juga speaker juga Pak. Iya, gara-gara saya bahas mati jadi ikut mati ini. Iya kan? Di antaranya ahli tafsir mengartikan wala nablukum bisari itu manusia akan dan kita semua akan diuji dengan keburukan. Oh, robet baterainya ya. Waduh. Cek. Sama aja ini mati. Udah hidup ya. Diuji dengan apa tadi Pak? Dengan keburukan. Kira-kira yang dianggap buruk oleh kita itu apa tuh? Pak? Sakit itu berupa apa namanya itu? Cobaan, ujian, musibah Pak ya? Musibah kan buat kita. Diartikan bisari itu abil musibah, adalah sebuah musibah buat kita. Yang dinamakan bisari itu adalah ujian atau musibah. Yang dinamakan musibah itu adalah sesuatu yang Allah berikan yang tidak sesuai dengan yang apa kita ingin. Nah, musibah Pak ya? Jadi kalimat ida asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna, banyak yang salah nyebut ayat ini kadang-kadang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat Pak, inna kedua itu majaizun fasil itu Pak. Jadi setelah huruf mad itu ada hamzah, jadi dipanjangin di situ. Apalagi ngumumin tak meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bacaannya aja udah salah. Innalillahi wa inna ilaihi, nah gitu Pak, rajiun. Saya sering dengar dari Jumatan kalau ada yang ngumumin di masjid, banyak di masjid, kadang-kadang yang ngumumin itu gimana baca ayatnya gitu kan gitu. Segala sesuatu yang Allah berikan yang tidak kehendaki atau tidak sesuai dengan keinginan kita itu adalah musibah. Dulu orang tua kita mungkin berdoa, ya Allah semoga saya diberikan keturunan yang soleh, yang Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Di antara doa pasti itu kita amalkan ya, semuanya ngamalin doa itu. Apa artinya? Rabbana hablana min azwaj, berikanlah, karuniakan kepada kita min hablana min dari pasangan-pasangan hidup kita. Kalau suami kalau perempuan ingin mendapatkan pasangan hidup suaminya yang soleh, kalau perempuan ingin laki-laki ingin mendapatkan pasangan hidup yang, kita berdoa. Nginjak dewasa, kita ingin rumah tangga, Allah kasih, wah cantik nih, gitu Pak. Deket jadilah. Kelihatannya casingnya bagus. Setelah dinikah, ternyata ya Allah, kita satu huruf dia satu paragraf bacanya. Padahal yang diinginkan bukan seperti itu ya Pak. Ngomongnya sekali ngomong lumayan juga, sakit juga ya. Itu ujian Pak namanya Pak. Jadi kita mendapatkan pasangan hidup yang menyejukkan, menenangkan, nah, ternyata Allah berikan, itu ujian bukan kira-kira Pak? Ujian Pak. Atau perempuan ingin mendapatkan pasangan hidup seorang laki-laki yang soleh, yang tanggung jawab, bekerja keras misalnya. Tiba-tiba setelah nikah ternyata tengok kanan, tengok kiri, kita ketahuan. Ngapain HP-nya diumpet-umpetin dulu.
Ke WC bawa HP. Pak, kok lama nih di WC-nya? Iya, ikut perut. Apa? Padahal bawa HP tuh. Kata bininya, gua dulu mendoa itu Robbana hablana min azwajina qurrata ayun. Ini bukan qurrata ayun, ini pahang. Itu Pak. Itu namanya musibah Pak. Setiap kita diberikan musibah, kita kembalikan kepada Allah dengan membacakan inna lillahi wa inna ilaihi. Apa itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Kita itu berasal daripada, termasuk ujian itu Pak. Kita diberikan pasangan hidup yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu pemberian daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan akan dikembalikan kepada, kita meminta aja kepada Allah. Allah yang berikan, mudah-mudahan akhlak yang kita tidak kehendaki, yang kita tidak senang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cari lagi Pak, berdoa supaya dirubah akhlaknya dengan yang lebih baik. Nah, di bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita untuk meningkatkan kesabaran kita ketika kita diberikan musibah atau ujian berupa musibah itu. Kan luar biasa Pak. Ini sabar kita ini terbagi 3 Pak. Ternyata as-sabru salah satu aksam. Sabar itu terbagi 3 bagian Pak. As-sabru al-awalu as-sabru fil ibadah. Yang pertama harus kita sabar dalam melaksanakan ibadah. Kedua as-sabru, kita harus sabar fil musibah. Sabar ketika kita diberikan musibah, ujian. Ketiga as-salisu as-sabru fil maksiyah. Kita sabar di dalam maksiat. Beda Pak. Sabar beribadah, kita harus kuat Pak, tantangannya banyak. Betul Pak ya? Termasuk melaksanakan ibadah saum. Ya Allah Pak, kalau kita main agak tengah dikit itu nggak kelihatan bulan puasa Pak ya. Atasnya ditutup, kakinya dengkul ke bawah tuh gitu, kaki-kaki doang itu. Ya Allah Pak, kalau kita nggak punya iman tuh, saya luar biasa tuh Pak, pekerja keras yang biasa di jalanan itu, kurang-kurangnya itu dulu, motornya bisa nengok belok kiri Pak, warteg. Tapi dengan kesabarannya, alhamdulillah selesai juga, sudah tanggal 19 Pak ya. Tuh. Itu as-sabrul ibadah. Termasuk ibadah saum, ibadah bulan puasa perlu dengan kesabaran. Jadi bukan hanya karena menghadapi ujian atau musibah aja kita sabar, termasuk kita menghadapi pelaksanaan ibadah yang Allah perintahkan. Sholat misalnya. Sekian banyak orang yang lalai terhadap sholatnya Pak. Tapi di bulan suci Ramadan yang tadinya jarang sholat, biasanya sholat juga Pak ya. Alhamdulillah, itu keberkahan Pak. Mudah-mudahan setelah Ramadan tidak terbiasa ya Pak ya. Insya Allah Pak, kalau datang ke masjid itu kan, setelah Ramadan mudah-mudahan bisa terus seperti itu. Karena kalau bulan suci Ramadan saya lihat itu yang tadinya ini semangatnya beda gitu. Itu apalagi yang sudah terbiasa kayak Pak De Pak. Itu mah udah terbiasa, udah gak aneh lagi. Yang luar biasa itu yang tadinya nggak pernah ke masjid itu luar biasa Pak. Yang udah biasa mah berjamaah, udah gak aneh lagi. Mau bulan suci Ramadan, ada di luar bulan suci Ramadan, kita istiqomah gitu. Nah itu as-sabru fil ibadah. Jadi sabar dalam melaksanakan ibadah. Zakah sama, zakat juga ibadah, sedekah juga ibadah. Diberikan harta yang melimpah, kita diperintahkan untuk beribadah, harus sabar juga. Sabarnya gimana? Harus kuat menghadapi tantangan, godaannya banyak. Dalam hati, lu capek-capek nyari duit, ngapain dikasih ke orang? Padahal gak tahu di situ ada hak fakir miskin. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarkan sebentar lagi zakat fitrah. Udah dibuka zakat fitrah Pak Ato? Berapa di sini?
Hah? 50.000 ya. Memang beras mahal sekarang kan. Iya, itu kan disesuaikan dengan harga beras. Kalau zakat pakai uang itu biasanya itu 50.000. Duh, 5 orang, 5 kali 5 250. Kalau mikir ke situ, kalau dibarengin kesabaran sayang juga. Ini perlu kesabaran tuh ngeluarin zakat fitrah, Pak. Itu kan Ramadan itu dilengkapi dengan zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu ditunaikannya, kapan, Pak? Ya, ulama itu membagi beberapa bagian, Pak. Kalau sebelum masih yang wajibnya itu ketika udah memasuki malaman Idul Fitri sampai imam naik mimbar mau khotib, mau khutbah. Nah, jangan sampai khotib udah di mimbar kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau sebelumnya sunnah, Pak. Sunnah. Mau awal Ramadan nggak apa-apa. Gitu kan, tengah-tengah Ramadan nggak apa-apa. Biasanya tugas amilin zakat itu pertengahan Ramadan itu udah persiapan biasanya. Gitu, Pak. Nah, itu perlu kesabaran untuk mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat, terutama zakat mal yang jarang, Pak ya. Kayaknya padahal zakat itu perintahnya sama seperti ke sholat, Pak. Benar ya, Pak? Ya kan, zakat itu kan bagian daripada rukun iman kan? Rukun Islam kan? Di antaranya wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat mal atau zakat profesi. Kadang-kadang ngeluarin zakat juga aturannya gak jelas. Gajinya berapa, ngeluarin zakat berapa. Di kampung nih, Pak, dapat padinya itu segunung. Ini zakatnya 2 karung. Kagak ditimbang. Itu mah bukan zakat, bukan. Mungkin sodako iya kali. Kalau zakat kan ada ketentuannya. Dalam ilmu fikih udah ditentuin. Itu kan. Uang misalnya berapa, 2,5%, Pak ya. Dari 1 juta itu 25.000. Zakat itu profesi, itu zakat uang tuh. Zakat tijaroh. Itu kan. Nah, itu padahal itu adalah semua kewajiban. Kita harus sabar untuk menghadapi itu, namanya sobru fil ibadah, perlu kesabaran. Yang kedua, asobru fil musibah, yang tadi sabar di dalam menghadapi ujian. Ketika diberikan sesuatu yang kita tidak kehendaki, sabar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi meningkatkan sabar di bulan suci Ramadan, kesabaran kita dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang ketiga, fil maksiyah, sabar di dalam menghadapi maksiat. Maksiat itu apa? Perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya yang tadi, Pak. Sama Allah dilarang, dilaksanakan gitu kan. Ini gak boleh dilaksanakan. Misalnya bulan Ramadan suruh puasa, kagak puasa. Jangan lirik cewek, lirik cewek. Itu namanya maksiat namanya. Jangan nyolong, soal nyolong gitu kan. Itu sebaliknya. Yang Allah perintahkan dilaksanakan, yang Allah larang dilaksanakan. Kita harus sabar dalam menghadapi maksiat ini. Apalagi sekarang. Kalau dulu mau nonton itu kan ke bioskop. Sekarang ada di HP. Kalau kurang kesabaran dalam film maksiat, banyak yang nongol itu di grand veranda itu. Tantangannya luar biasa, Pak, sekarang itu. Di rumah pun bisa berbuat melalui ini. Ganti niatin lagi, liatin nongol tiba-tiba. Cakep juga kata Pak Den. Bahaya. Habis puasa kayak kemarin kan dijak bahas tuh sama Pak Ustadz Wahyu tuh kan. Luar biasa gitu. Yang membatalkan puasa itu berapa tuh kemarin tuh? Hancur kan. Nggak dapat apa-apa kita, hanya dahaga, lapar sama dahaga puasa. Nauzubillah. Jadi itu, Pak. Jadi yang pertama adalah tingkatkan kesabaran kita di bulan suci Ramadan. Ini ada momentum. Sabar dalam apa? Fil ibadah. Sabar dalam apa? Fil musibah. Sabar dalam apa? Fil maksiyah. Itu. Yang kedua, tingkatkan. Harus satu ya, Pak. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur.
Yang dimaksud bisari wal khair ini adalah an-ni'mah, suatu nikmat. Yang dinamakan nikmat itu adalah sesuatu yang Allah berikan dan sesuai dengan yang apa kita ingin nikmat rasanya. Kayak seperti tadi Pak, lana min azwajina wa dzurriyyatina. Allah kabulkan, beri istri pasangan hidup yang soleh, ya Allah, udah ganteng, itu kan soleh lagi, itu kan punya anaknya kita ganteng-ganteng, pintar-pintar, nurut sama kita, rajin ke masjid, itu kan. Waj'alna lil muttaqina imama, punya pemimpin di keluarga, pemimpin yang takwa, punya pemimpin di lingkungan, pemimpin yang takwa, punya pemimpin kelurahan yang takwa, presiden yang takwa. Ingin Pak presiden yang takwa? Masya Allah, sekarang kan jangan disalahin Pak, yang salah kita Pak. Kalau kita diberi pemimpin yang tidak adil, jangan disalahin pemerintahnya, yang salah kita, karena itu konsekuensi Pak. Kan Allah sudah memberikan kabar. Dalam hadis saya itu sering bahas di sini, saya bilang, sayati zamanun alal ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Pada satu masa akan datang di mana pada masa itu orang-orang itu pada menjauh daripada ulama. Maksud menjauh itu begini Pak, bukan berarti dia ada ustadz dia lari, bukan. Bisa jadi dia gak pernah dekat secara dohiriyah, gak dekat secara batinnya juga sama. Ada juga yang dekat secara dohiriyah tapi batinnya jauh. Maksudnya piruna minal ulama itu begitu. Dia temennya, sahabatnya kiai-kiai semua tapi kelakuannya brengsek. Bisa jadi gak kenal sama ulamanya sama sekali. Nah ini kan konsekuensinya apabila sudah datang masa seperti itu, kata Allah, fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyah. Allah akan uji, akan datangkan dengan 3 ujian. Di antaranya ada diberikan pemimpin yang zolim. Itu konsekuensi. Jadi sebabnya ada. Kenapa kita kok nggak diberi pemimpin yang adil, yang sayang sama rakyatnya gitu kan? Dolim, mementingkan dirinya sendiri, keluarganya dia, itu kan aji mumpung gitu Pak. Kan mumpung ada kesempatan nih, lewat sana lewat sini, itu kan. Itu Pak, ini sebetulnya konsekuensinya daripada ya mungkin dari sekian banyak rakyat Indonesia hanya sekian persen lah yang benar gitu, itu kan. Kebanyakan mayoritas yang masa bodoh gitu Pak. Padahal yang dirasakannya oleh semuanya itu kan. Ketika Allah berikan ujian itu, kita merasakan semuanya. Yang rajin ke masjid juga merasakan Pak. Itulah kata Allah, wa taqu fitnatal la tusibana, apa itu Pak? Khoso. Takutlah kamu dengan satu musibah yang mana musibah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang berlaku maksiat itu, tapi semua yang ada akan mendapatkan Pak. Imbasnya itu akan mendapatkan itu. Nah, ketika kita diberikan berdoa ingin diberikan pemimpin yang adil, Allah berikan pemimpin yang adil, itu adalah nikmat. Tingkatkan lagi rasa syukur kita, rasa nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin kita syukur atas nikmatnya, kata Allah, la azidannakum. Allah akan tambah nikmatnya, akan makin adil pemimpinnya. Kalau di rumah tangga punya pemimpin, istrinya berdoa terus, makin soleha, makin soleh imamnya di keluarga. Kalau di lingkungan KRT-nya, warganya makin soleh, pada soleha, rajin ke masjid semua, kompak semua, akan makin soleh pemimpinnya di lingkungan itu, peduli kepada lingkungannya. Nah, jadi kita itu di bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan gitu kata Allah.
Kita itu bukan disuruh untuk menghitung nikmatnya, tapi kita itu disuruh untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Rasa syukur seperti apa yang kita bil arkan, bil jinan. Syukur diberikan kesehatan, datang ke masjid. Ini masjid digunakan, kaki kita digunakan untuk jalan ke masjid. Syukur dengan mata kita dipakai baca ayat suci melihat yang baik-baik. Syukur nih kuping kita masih bisa mendengar, Kak. Walaupun ada, kalau Allah cabut fungsinya itu nggak bisa ngapa-ngapa, rebingnya tengah denge. Jadi gede kuping tapi nggak mendengar, dicabut apanya itu, fungsinya itu, torek, Pak. Nikmat imdadnya dicabut oleh penyempurnaan. Ya kuping ini bisa mendengar karena Allah kasih itu kan fungsinya. Kalau cuma rebing doang, kalau ini nggak bisa dengar juga, gitu kan? Semakin kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, maka semakin Allah tambah nikmatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Jadi sekali lagi, bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk meningkatkan rasa sabar dan syukur kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar beribadah, sabar di musibah, sabar di maksiat. Syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Ini adalah rasa syukur kita, Pak. Bisa duduk di masjid ini. Masjid ini adalah, ini merefleksikan rasa syukur kita telah diberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kita. Alhamdulillah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Itu, Pak. Mungkin itu, Pak, kira-kira, Pak. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau yang mau sharingkan. Tapi jangan keluar dari materi ini. Nanya poligami nggak bisa jawab saya, Pak. Barangkali, Pak, ada yang kurang jelas tentang sabar dan syukur, apa? Boleh. Ini paham semua kayaknya. Ada dua kemungkinan, paham dan ngantukin. Kan bangunnya beda kalau bulan Ramadan, Pak, ya. Kita tadi jam 3 udah standby nungguin sahur, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ale? Alhamdulillah baik, sudah diberikan pencerahan mengenai bulan Ramadan ini memang bulan penuh ampunan, gitu ya. Iya. Dan tadi dalam rangka meningkatkan sabar itu, Pak. Ketika kita mendapat musibah ini ya, begitu sulit gitu ya, menerima gitu ya. Iya. Kalau orang memberikan Nikmat. banyak gitu kan, tangan kita itu mudah untuk berbagi gitu kan. Tapi begitu ada yang menyakitkan hati kita gitu ya, begitu sulitnya kita menerima gitu. Karena tadi itu sebenarnya kalau kita mengingat bahwa ini datang dari Allah, pasti kan akan bersabar kan gitu. Iya, betul. Tetapi ini begitu sulit gitu menerima hal itu. Nah, gimana tuh dalam rangka membuka hati kita agar bisa mudah juga seperti kita mendapatkan kenikmatan. Betul. Maksudnya itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya untuk mengingat Allah itu lebih mudah diberikan kita musibah sebetulnya. Istighfarnya lebih cepat, Pak. Kalau kita diberikan musibah sebetulnya istighfarnya lebih cepat. Tapi kadang orang diberikan nikmat itu bahkan lebih susah juga, Pak, untuk syukur. Bahkan dia semakin banyak makin bersenang-senang dia. Coba aja, Pak. Bapak 10 hari sehat, sehari sakit. Gimana rasanya? 9 hari kita sehat, Pak. Nggak terasa tuh, Pak. 1 hari kita diberi musibah sakit. Luar biasa tuh, Pak. Itu kan? Intinya begini, baik kita diberikan musibah berupa, semuanya musibah sebetulnya kan. Maka saya bahasakan, ketika kita diberikan musibah, baik berupa
musibah itu bukan ujian bertadi, atau musibah diberikan nikmat? Karena nikmat juga musibah. Kan fitnah bahasan juga, ujian juga kan? Gitu kan? Dua-duanya adalah ujian. Ujian bagaimana? Dua-duanya adalah satu sarana yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Ini orang ini kok dikasih nikmat gak ingat-ingat, kata Allah. Gua kasih musibah nih, ambil hartanya. Oh, dia ingat tuh, istighfar, ya Allah, sekian tahun saya kaya, kemana aja saya nggak bisa berinfak, sekarang udah ada, mau nyesal. Nah, cara itulah Allah mengingatkan dia. Atau sebaliknya, nih orang nih kasih ini gak nyadar, udah sakit-sakitan Allah kasih sembuh, alhamdulillah, ya kan, sembuh. Jadi ingat Allah kan, bersyukur kepada Allah. Jadi dua-duanya itu adalah salah satu sarana, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Bahkan kalau saya bahas lebih luas, kalau kita dilihat di dalam Al-Quran, Pak, ada 3 diantaranya yang Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas seseorang apabila sanggup menghadapi 3 macam ini. Yang Allah balasannya tidak disebutkan nominal. Kalau kita amal soleh, lakukan satu kebaikan, akan dibalas berapa? Hah? Kalau kita baca suci Al-Quran 1 huruf, akan dibalas berapa? 10. Itu berarti nominalnya disebut ya Pak. Itu kan di dalam Al-Quran seperti kita sedekah tuh fikul sunbulatin, gitu kan, 10, 1 jadi 10 kali lagi jadi sampai 700. Tetapi ada 3 diantaranya amaliyah yang Allah akan balas, yang Allah tidak sebut nominalnya. Yudha'ifu liman yasha, kata Allah. Aku akan balas sesuai dengan kehendakku. Di antaranya adalah ketika yang pertama, ketika kita diberi ujian, musibah, misalnya, kita sabar. Yang kedua, kita bisa memaafkan kesalahan manusia, teman-teman kita yang telah berbuat zalim kepada diri kita. Kita pernah didolimi seseorang, tapi dia gak minta maaf sama kita, Pak. Kita maafkan terlebih dahulu. Bulan suci Ramadan ini nih, dia gak minta maaf, tunggu-tunggu minta maaf, gak minta maaf juga ini. Kita maafkan, maka Allah balas itu. Orang yang memaafkan itu luar biasa. Allah balas dengan balasan yang tidak terhitung, Pak. Wal afina aninas, bahkan itu adalah salah satu kriteria orang yang akan menempati kedudukan muttaqin. Lihat surah Al-Baqarah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawa wa uidat alladzina yunfikuna fisarra wa dharra wal kadiminal ghaidha wal afina aninas. Jadi yang berpotensi menduduki orang yang takwa itu banyak. Di antaranya saum. Itu di ayat yang lain. Tapi di surah Al-Baqarah itu, di surah ketiga, ya, di surah ketiga itu 133 itu, dari mulai wasarium itu dijelaskan di antaranya ya, kriteria yang akan mendapatkan nilai mutakin itu adalah di antaranya orang yang bisa berimpak dalam keadaan pisaro wadoro wal kadiminal goido, yang bisa menahan emosinya, nafsunya, gak ngambek gitu Pak. Gak temperamen gitu. Udah ada yang nih sabar dia. Yang ketiga ada wal afin aninas. Inilah wal afin aninas. Dia diuji bukan, ya Allah ini tetangga kita menyebalkan. Gak diomongin gimana, diomongin di mana, gitu kan. Padahal itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji, kan kata bilang Pak Jik. Tadi itu Allah menguji dengan cara yang lain. Padahal itu adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Kita diberikan tetangga yang jelek, yang buruk akhlaknya, gak bisa bertetangga. Itulah ujian Pak, betul Pak. Tetapi kalau kita sikapi, itu adalah Allah memberikan sarana untuk itu. Dititipkan akhlak yang jelek kepada tetangga kita agar kita sabar, dan sabar itu adalah sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak sabar, musibah lagi buat kita Pak. Itu kan. Jadi caranya itu adalah pertama, tanamkan di dalam keyakinan kita bahwa
ketika kita sanggup untuk menghadapi ujian itu, Allah akan balas, dan balasannya itu tidak Allah sebutkan nominalnya. Kalau kita sanggup menghadapi ujian, Pak, berupa musibah itu. Musibah misalnya sesuatu yang kita tidak kehendaki itu. Jadi kita harus pandai-pandai kita bahwa segala sesuatu yang Allah berikan adalah itu rasa kasih sayang Allah. Mungkin dengan cara nikmat kita tidak ingat, maka diberikan dengan cara diberikan musibah. Akhirnya kita jadi ingat. Kayak tadi, sehat dan sakit. Sehat 9 hari, sakit 1 hari. Sehat 10 hari gak ingat pada Allah. Diberi sakit 1 hari ingat kepada Allah. Oh, ada cara ini nih, kata Allah, berikan nih. Maka kalau sehat itu udah syukur, Pak. Takutnya nanti nah, Allah negur dengan cara itu. Udah lewat waktu ya, Pak. Gitu, Pak. Jadi caranya kita itu pertama harus ingat, Pak, bahwa itu adalah semua ujian daripada termasuk musibah itu. Dan harus ingat pahalanya ketika kita sanggup, Allah akan balas dengan balasan yang tidak Allah sebutkan nominalnya. Gak ada, Pak. 1 jadi 10, 10 jadi 100 gak ada. Kalau kita sanggup menghadapi ujian itu, Pak. Yang ketiga adalah Ramadan, puasa, Pak. Wa ana ajzibih, kata Allah. Ketika kita saum dan saum kita diterima, maka Allah balasannya Allah tidak menyebutkan nominalnya. Jadi ada salah satu amalia di antara ada 3 amalia yang Allah akan balas, yang balasannya tidak Allah sebutkan nominalnya. Pertama yaitu ketika kita sabar diberikan musibah. Sabar kita menghadapinya, kuat kita menghadapinya, dikembalikan kepada Allah. Kita tahu bahwa itu adalah datang oleh Allah dan akan kembali oleh Allah. Allah yang memberikan dan Allah yang akan mengambilnya. Kita yakin seyakin-yakinnya. Kapan diambilnya Allah yang tahu. Semakin lama diberikan musibah, itu semakin ladang pahala buat kita untuk sabar di situ, dan Allah akan menaikkan derajat kita kalau kita imannya kuat. Maka itu tangan keimanan kita. Semakin kita kuat keimanan, semua yang Allah berikan akan dijadikan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini segala sesuatu yang Allah berikan, yang terjadi kepada diri kita itu adalah pemberian daripada Allah. Baik itu nikmat atau itu musibah, dan 2 ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu kira-kira Pak Haji. Jadi harus ingat, wah ujian ini besar nih pahalanya, Allah gak menyebutkan nominal. Mudah-mudahan kita terpacu. Kan kalau bisnis juga begitu, Pak. Kalau bisnis, wah ini luar biasa, kan kita semangat, Pak. Kalau gak disebut, kalau kita modal 100.000 nanti dapat 10 juta, kan semangat, Pak. Nah, ibadah juga sama. Jadi motivasi kita ada. Ketika kita diberikan musibah, ujian seperti itu, ini pahalanya luar biasa. Yudhaifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Semangat kita, kuat kita, insya Allah, Pak ya. Makanya di bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk meningkatkan kesabaran kita, rasa syukur kita atas semua yang Allah telah berikan. Mungkin begitu, Pak Haji. Mudah-mudahan tidak puas, biar nanya lagi besok. Pak, barangkali Pak, udah semua ya? Kalau udah kita tutup, Pak ya. Udah masuk ya? Udah masuk belum nih, Pak? Masih ada lagi ya? Hah? 2 menit lagi. 2 menit lagi tutup dengan doa aja, Pak ya. Karena bulan suci Ramadan ini adalah semua yang doa kita panjatkan insya Allah akan kabulkan. Betul, Pak ya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menuntaskan ibadah saum kita selama di bulan suci Ramadan, dan bahkan kita berharap puasa yang akan datang kita masih sanggup untuk melaksanakannya. Keturunan kita diberikan keturunan yang soleh, yang solehah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Juga kita semua tetap istiqomah untuk melaksanakan semua kebaikan. Terutama kita semua sanggup untuk selalu menyikapi semua ujian yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat atau musibah. Mudah-mudahan semua itu adalah dijadikan salah satu sarana untuk bisa
makin dekat, mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakatil Qur'anil adimil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan sebelum saya undur diri. Mohon maaf barangkali, udah pasti bukan barangkali lagi, banyak kesalahan, kehilapan itu daripada kebodohan saya pribadi. Kalau ada benarnya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.